Renungan Harian Katolik, Minggu 25 Januari tahun 2026. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius bab 4, ayat ke-17. Saudara-saudara, Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu biasa ketiga sebagai hari Minggu Sabda Allah. Paus Fransiskus mengarahkan agar Minggu biasa ketiga ini dikhususkan sebagai perayaan, pendalaman, dan penyebaran Sabda Allah. Tentu dengan maksud agar kita makin mencintai Sabda Allah bukan hanya sebagai pedoman hidup, melainkan terutama sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk meneruskan Sabda Allah itu. Hari ini Rasul Poles mengajak jemaatnya untuk gigih mewartakan Injil. Poles menegaskan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis melainkan untuk memberitakan Injil. Bagi Poles, tugas jemaat adalah memberitakan Injil atau Sabda Allah demi mempersatukan jemaat yang terlibat perselisihan. Baginya, Sabda itu mempersatukan mereka sehingga mereka dapat seia-sekata dalam melanjutkan karya Kristus. Fungsi Sabda adalah menuntun kepada kehidupan bersama Allah dalam kebenaran, sebagaimana ungkapan pemazmur, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Allah menuntun langkah umat-Nya kepada kebenaran sejati. Yesus Sang Sabda pun hadir sebagai cahaya yang besar bagi bangsa yang tinggal dalam kegelapan. Ia terus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kehadiran Yesus, karya dan sabdanya menguatkan dan sekaligus menggerakkan hati kita untuk selalu tinggal bersamanya dalam sabda yang kita renungkan setiap saat. Maka, hendaknya kita terus bertekun dalam membaca, merenungkan, dan mendalami sabdanya. Pengalaman intens bersamanya dalam kitab suci. Mari mencintai sabdanya. Kerajaan surga atau Allah yang meraja itu sudah dekat. Kedekatan itu berkat penjelmaannya dalam diri Yesus yang menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Dalam diri Yesus itulah manusia berhadapan dengan kerajaan surga yang sudah dekat. Sebab kerajaan itu bukan sekedar ide, tetapi realitas yang bernama Yesus. Maka apapun yang dikatakan dan dilakukan Yesus adalah sabda dan tindakan Allah. Karena itu, manusia harus bersikap tegas, bertobat, dan percaya kepadanya. Bertobat menyangkut perubahan batin. Dengan bertobat, manusia membangun pola hidup baru, yakni percaya kepada Injil yang diwartakan Yesus. Injil adalah kabar baik dari Allah dan terang bagi bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan. Untuk itulah Yesus bukan hanya mengajar, tetapi menyembuhkan orang-orang sakit dan kerasukan setan. Yesus yang mengajar dan menyembuhkan segala penyakit adalah bukti bahwa kerajaan surga sudah dekat. Yesus tidak mencari ketenaran, nama besar, tidak juga ingin membangun kerajaannya sendiri. Yesus ingin membawa keselamatan untuk semua. Karena itu jalanilah hidup seperti Yesus. Rombak habitus lama yang jahat. Bertobatlah dan ciptakan habitus baru yang sehat. Habitus baru yang berasal dari Roh Allah sendiri. Habitus baru yang jika terus-menerus diusahakan akan menghasilkan buah-buah berlimpah. Bukannya penyesatan yang memandulkan dan merusak. Injil hari ini mengisahkan awal karya Yesus di hadapan publik. Awal karyanya justru di Galilea, di Kapernaum di daerah Zabulon dan Naftali. Wilayah ini adalah wilayah orang kafir, bukan di tanah Yudea yang merupakan wilayah Yahudi. Pilihan tempat ini menjadi tanda bahwa Yesus menawarkan keselamatan kepada semua orang. Siapa saja diundang oleh Yesus untuk mengalami keselamatan yang dihadirkannya. Untuk itu orang harus bertobat. Pertobatan menjadi syarat manusia supaya layak menerima kerajaan surga yang dihadirkan oleh Yesus. Yesus mewartakan kerajaan surga dengan sabda dan perbuatan. Ia menyembuhkan orang sakit,
mengusir setan dan membuat aneka mukjizat. Semuanya itu menjadi tanda kerajaan surga sudah dekat di muka bumi ini. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan. Di tempat yang baru ini juga Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan surga dan menyerukan pertobatan. Pertobatan bukanlah slogan belaka. Seruan ini akan senantiasa bergaung sampai akhir hayat kita. Jangan lupa kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan bukan dimulai saat kita akan mati, tapi semenjak sekarang. Pertobatan mensyaratkan kesetiaan kita untuk menuruti segala perintah-Nya. Hanya kepada Tuhan kita memohon dan berserah. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Sebagai murid Yesus, kita semua dipanggil untuk mewartakan dan membangun kerajaan surga di bumi ini. Kita tidak harus membuat mukjizat seperti yang Yesus lakukan, tetapi kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar demi tegaknya cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera di tengah dunia. Ya Tuhan, bantulah kami agar dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar di mana saja kami berada. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.